kita akan membuat kuis yang ada di si Bajaka. Jadi pertama-tama kita cari bagian mana yang mau kita buatkan kuis. Jadi di sini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kuis itu bersifat aktivitas. Jadi kita pilih, kemudian kita pilih tambah. Di sini kita atur Jadi kuis ini bisa kita atur passwordnya, bisa juga tidak. Kemudian kita tampilkan deskripsi. Kemudian kita atur waktunya. Nah, di sini ada kuis dimulai. Di sini juga ada kuis diakhiri. Bisa diaktifkan, tetapi kalau misalnya mau kuis itu ya selamanya siswa bisa mengaksesnya, bisa dinonaktifkan. Kemudian kita boleh mengatur waktunya, misalnya waktunya mereka kerjakan hanya 10 menit atau 8 detik atau tergantung kebutuhan. Kalau saya untuk input jawaban UTS mereka, jadi UTS mereka ini bersifat pilihan ganda, tetapi pilihan ganda dengan cara menjawabnya. Jadi jawaban akhir mereka akan masukkan ke sini. Kemudian nilainya juga bisa kita atur di sini ya. Nilai untuk lulus KKM-nya 70. Percobaan menjawab yang diperbolehkan ini misalnya kalau tidak terbatas berarti ya tak hingga siswanya. Tapi kalau misalnya mau dibatasi boleh. Di sini boleh sampai 10 kali, tetapi karena ini sifatnya UTS jadi hanya 1 kali. Kemudian di sini nggak usah ya, untuk di layout apa segala macam nggak usah. Review. Nah, review ini biasanya kalau misalnya kita mau siswa itu ada pembahasan setelah untuk kuis bisa, tetapi kalau misalnya dikunci bisa juga. Di sini kita klik pada the item, kemudian ini. Nah, jadi untuk feedback itu boleh kita aktifkan, boleh tidak. Feedback ini misalnya kalau jawabannya benar, dia ini penjelasan atau segala macam. Nah, kemudian untuk tanda ini tanda benar salah aja. Kemudian lagi pada tampilan, ini nggak usah. Nah, kemudian di sini, nah disinilah tempat kita mengatur dari ininya tadi, password. Ya, ekstra di sini. Tadi passwordnya UTS Kim 12. Kemudian di sini juga kalau misalnya mau diatur silahkan, tetapi ya tidak juga silakan. Kemudian di bagian pembatasan akses, nah inilah kesenangan saya menggunakan Bajaka karena di sini bisa kita batasi, misalnya akses kelasnya itu untuk setiap aktivitas yang ada di Bajaka, akses kelasnya itu boleh kita membatasinya, boleh tidak. Nah di sini saya sangat sukanya di sini, ya. Jadi ini kalau misalnya untuk grade apa segala macam. Kalau saya biasanya pakai yang bagian activity completion. Di sini kita pilih, artinya ini adalah prasyarat. Mereka baru bisa mengerjakan kuis ini ketika mereka sudah mengumpulkan link UTS kimia. Nah, kalau misalnya mau dibatasi waktu juga, boleh di sini. Boleh kita atur di sini, ya, untuk pembatasan waktu, artinya siswa ini tidak bisa mengakses aktivitas ini kalau belum
mencapai ini. Tetapi untuk ini saya jarang ya untuk kuis. Nah, saya biasanya membatasinya di sini. Cukup di timing ya, kuis dimulai. Kemudian di activity completion, nah ini juga merupakan kesenangan saya yang salah satunya saya anggap ya bagus. Jadi ini adalah kontrol, untuk kontrol. Jadi untuk seperti ini, kalau misalnya ini yang manual ya, artinya kalau manual siswa itu harus mengklik manual, dan kelemahan dari mengklik manual ini siswa itu ya bisa nggak baca itu aktivitasnya, dia nggak baca, tinggal klik aja supaya bisa masuk ke yang bagian bawahnya. Nah, saya lebih sukanya yang ini ya, menggunakan ini. Jadi dia itu harus membuka dan harus mengerjakan. Nah, untuk kuis kalau ini juga harus kita setting ya, kita milih yang bagian yang bawahnya. Siswa itu wajib mendapatkan nilai ya di sini. Nah, ini juga bisa kita batasi ya, required passing grade, artinya passing grade-nya itu harus terpenuhi, tetapi ini nggak perlu karena tidak semua siswa kita ya bisa, nanti dia ketinggalan. Nah, expect complete on ini artinya siswa itu harus menyelesaikan kuis itu ya sebelum tanggal ini, tetapi ini tidak saya aktifkan karena nanti akan kerepotan ya. Nah, saya sudah merasakan kerepotan-kerepotan yang saya ini kan sendiri ya, anggap saja sebagai itu. Nah, kemudian di sini kita bisa simpan dan tampilkan atau simpan dan kembali ke kursus. Kalau untuk kuis biasanya saya lebih memilih simpan dan tampilkan. Nah, inilah dari kuis tersebut. Yang settingan tadi adalah untuk menyeting ininya aja ya, untuk settingan ini aja. Nah, soal kuisnya ini belum ada pertanyaan. Nah, kemudian untuk edit kuis, ini sebenarnya kita punya dua cara. Cara yang pertama kita import ya. Import dari Blackboard. Ini persis seperti kita mengerjakan IO CBT kemarin. Ini persis. Kita menggunakan format Blackboard juga. Di sini kita pilih edit quiz. Nah, disinilah kita bisa membuatnya. Jadi di sini persis ya. Ini kita memilih kalau misalnya kita sistem import, kita memilih from question bank. Tetapi kalau kita mengetik manual, jadi kita memilih a new question. Boleh ya. Nah, untuk yang paling sering saya gunakan itu adalah pilihan ganda. Sedangkan untuk yang lain saya belum pernah, tetapi yang pernah saya ini ya, yang sudah pernah saya kerjakan, yang ini kalau nggak salah ya, short answer, kemudian matching, kemudian yang drop ini ya. Tapi saya lebih suka pilihan ganda. Nah, di sini kita atur saja ya. Di sini nama soalnya misalnya soal karena saya ini menggunakan buku ya. Untuk UTS kemarin mereka tinggal menjawab soal yang ada di buku. Halaman 7 soal nomor 3. Teks soalnya silahkan membuka buku kimia ya. Nah, di sini boleh kita tulis umpan balik. Boleh juga tidak. Silahkan dieksplor sendiri. Nah, untuk option jawaban, untuk jawaban benar kita beri tanda 100. Di sini kita tulis ini ya, karena kita menyesuaikan buku. Pilihan 2 CF.
pilihan 3 CH, pilihan 4 EF, pilihan 5 ini adalah HE. Jadi itu soalnya ini berbentuk ini ya, berbentuk grafik. Nah, untuk jawaban benar kita memilih misalnya opsi A ya, untuk jawaban benarnya kita beri tanda 100%. Kemudian kita boleh ini ya, kita boleh simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan boleh, kita boleh simpan perubahan. Silakan dieksplor sendiri. Nah, inilah jadinya dari soal tadi. Nih. Mau kembali ke sini ya. Kemudian di sini kita wajib mengatur skor di sini ya, karena kita sistem poin 100. Jadi di sini saya kasih nilainya 20. Artinya kalau siswa menjawab ini, maka nilainya adalah 20 jika benar, tetapi jika salah nilainya 0. Nah, di sini tingkat nilai tertinggi karena kita menggunakan 100, maka kita ya skala 100, maka kita harus menggunakan 100. Boleh kocok pertanyaan, boleh tidak. Di sini bebas. Bebas aja ya. Nah, kemudian ketika sudah selesai, kita boleh kembali ke ini. Kita akan cek. Kita akan cek tadi. Ini ya. Karena ini tadi kuisnya. Kita boleh cek. Ini ya, percobaan diperbolehkan 1 kali. Di sini keterangannya, kuis tidak akan tersedia sampai dengan 6 Oktober pukul 12. Diperlukan kata kunci untuk membuka kuis ini. Kata kuncinya apa? Batas waktunya adalah 1 jam. Kata kuncinya ada di sebelah sini. Boleh kita preview. Tadi kata kuncinya UTS KIM 12. Kita lihat bisa atau tidak. Tapi kalau untuk siswa, dia itu nggak bisa ya. Kalau untuk siswa, dia itu tidak bisa. Tetapi kalau untuk admin bisa. Nah, beginilah bentuk dari tampilan kuis yang akan dilakukan oleh siswa. Ya, untuk cara menjawabnya juga sama. Mereka tinggal pilih klik ya, bisa di clear my choice. Kemudian di sini, karena ini soalnya saya ada di buku, maka tidak seperti ini bentuknya soalnya. Seharusnya. Nah, ini adalah tampilan dari web. Nah, perbedaannya antara tampilan web dan tampilan aplikasi yang Moodle, kalau web itu ada tombol ini. Jadi kita bisa untuk mengklik bagian ini. Tapi kalau untuk Moodle dia nggak ada. Dia harus di next. Ya, kita akan pilih, kita tes, finish item, sama seperti kita menggunakan IOCBT. Jawaban disimpan, kemudian submit all and finish. Submit all and finish. Maka nilainya akan keluar. Grade ini adalah nilai yang keluar. Ya. Ini adalah nilai yang keluar. Jadi jawaban saya salah. Nah, di sini juga seharusnya tadi ada settingannya, di sini ada settingan tanda ya. Mungkin akan tampilannya berbeda ketika kita sebagai siswa. Nah, jadi demikianlah tutorial untuk membuat kuis di Si Bajaka.